Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang super menarik dan penting dalam Islam, yaitu ilmu kalam. Ilmu kalam atau ilmu teologi Islam adalah cabang ilmu yang mendalami aspek ketuhanan dan argumen rasional untuk menegakkan akidah. Secara harfiah, kalam berarti perkataan atau percakapan. Namun dalam konteks keislaman, ini membahas secara mendalam tentang wujud Allah, sifat-sifatnya yang wajib, mustahil, dan jais. Dalam ilmu kalam, kita juga membahas para rasul dan sifat-sifat mereka. Tujuannya jelas, yaitu untuk membuktikan dan mempertahankan kebenaran akidah Islam dengan menggunakan dalil nakli, yaitu wahyu, dalil akli, yaitu rasionalitas. Nah, tahukah kamu bahwa ilmu kalam ini mulai berkembang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, umat Islam menghadapi banyak permasalahan, terutama soal siapa yang layak menggantikan beliau sebagai pemimpin. Permasalahan politik ini tidak hanya berhenti di situ. Ia berkembang menjadi perdebatan teologis yang mendalam mengenai akidah. Para ulama dan cendekiawan mulai berdiskusi dan mulai merumuskan argumen-argumen untuk menjelaskan dan mempertahankan keyakinan mereka. Sejarah mencatat bahwa perbedaan pendapat tentang sifat-sifat Allah, kehendak bebas manusia, dan hal-hal terkait takdir menimbulkan aliran-aliran teologis dalam Islam, seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Perkembangan ini mewujudkan bahwa ilmu kalam bukan hanya upaya untuk mempertahankan keyakinan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjawab tantangan dari filsafat dan pemikiran luar Islam. Hubungan ilmu kalam dengan keislaman lainnya. Ilmu kalam memiliki keterkaitan dengan berbagai disiplin ilmu keislaman. Yang pertama itu ada filsafat Islam. Ilmu kalam dari filsafat Islam memiliki hubungan dalam pendekatan intelektual dan rasionalitasnya. Namun perbedaannya terletak pada objek kajian. Ilmu kalam ini berfokus pada ketuhanan dan keagamaan. Sementara filsafat lebih luas, mencakup pemikiran tentang alam dan manusia. Yang kedua ada tasawuf. Berbeda dengan ilmu kalam yang lebih teoritis dan rasional, tasawuf ini menekankan pengalaman spiritual dan penghayatan langsung terhadap kehadiran Allah. Tasawuf melengkapi ilmu kalam dengan memberi dimensi rohaniah dan perasaan keagamaan. Yang ketiga ada syariat. Ilmu kalam memberikan landasan akidah yang menjadi dasar bagi syariat. Syariat tanpa ilmu kalam seperti bangunan tanpa fondasi, karena akidah memberikan kekuatan moral dan keyakinan dalam menjalankan perintah agama. Yang keempat, ada Al-Quran dan hadis. Sumber utama ilmu kalam adalah Al-Quran dan hadis yang membahas sifat-sifat Allah dan keesaannya, serta prinsip-prinsip dasar iman. Ilmu kalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan pendekatan sistematis untuk memahami dan menjelaskan doktrin-doktrin keislaman. Dan yang terakhir itu ada usuluddin dan tauhid. Kedua ilmu ini terkait erat dengan ilmu kalam karena membahas dasar-dasar keimanan dan tauhid. Ilmu kalam menggunakan argumen logis untuk menjelaskan keyakinan tentang keesaan dan sifat-sifat Allah. Nah, berikut ini saya sudah memberikan contoh-contoh hadis nakli, yang dimana kan di sini kita juga membahas tentang Nabi Muhammad SAW tentang pemimpin. Di sini ada hadis tentang Nabi Muhammad SAW yang dimana pembacaannya ialah
innama ba'istu li'atumamma makarimal akhlak. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi teladan dalam akhlak yang mulia. Berikutnya ada hadis tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yang dimana bacanya adalah kanan Nabi SAW asdaqun nas wa a'manhum wa ahsanahum khuluqah wa akramahum wa arhamhum. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling jujur, paling amanah, paling baik akhlaknya, paling dermawan, dan paling penyayang. Ini juga hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini juga mengabarkan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Nah, dengan demikian, ilmu kalam bukan hanya sekedar kajian teologis. Ia merupakan upaya intelektual untuk memahami dan menjelaskan keyakinan kita sebagai umat muslim. Melalui dalil-dalil yang kuat, kita dapat lebih yakin akan kebenaran akidah kita. Mari kita terus pelajari dan dalami ilmu kalam agar iman kita semakin kokoh. Keren kan? Yuk kita terus belajar dan gali lebih dalam tentang akidah kita. Sampai jumpa di next video.